Assalamualaikum soli dan soliha. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka kita saksikan bersama-sama ya tentang ceritanya. Yuk kita simak bersama-sama ya ceritanya. Apa sih itu Isra Mi'raj? Dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi? Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena dahulu kala dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Penduduk Taif merupakan kota di Mekah di lereng pegunungan Serawat. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istrinya yang bernama Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini membuat seluruh penduduk muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah. Dengan ujian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah kota Madinah, yang dimana di sana adalah tempat Rasulullah melakukan hijrah. Yang kedua adalah Tur Sina, yaitu adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah Baitullam. Dijelaskan bahwa di sana adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di sana adalah tempat Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Rasul SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Rasul SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Rasul SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Muntaha, menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah prasarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai jembatan untuk menuju ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah kembali ke kota Madinah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Dan Rasulullah SAW menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta Rasulullah untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Rasulullah pun kembali dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, perintah sholat pun menjadi 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantar malaikat Jibril kembali pulang ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah dan Rasulullah menceritakan kembali perjalanannya itu kepada Abu Jahal. Setelah diceritakan perjalanan tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya.
Kemudian Rasulullah menceritakan kembali dan membuat kaum muslimin semakin yakin terhadap Islam. Meskipun banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan kewajiban seorang muslim adalah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga ini bisa menambah wawasan dan memperkuat keyakinan kita terhadap Islam. Amin. Nah, demikian tadi solih-solihah kisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu perpindahan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tentang perintah sholat. Dengan kisah ini semoga bermanfaat ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.